Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizko Gita Pradana dengan NIM C1B022061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Pak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, untuk tugasnya yaitu analisa kasus kualitas layanan perusahaan penerbangan PT Jambi Air. Untuk kasusnya adalah sebuah perusahaan penerbangan PT Jambi Air yang beroperasi di seluruh Indonesia saat ini mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan, terutama terkait dengan keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, dan kurangnya komunikasi. Untuk pertanyaannya ada yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang kedua, yaitu bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang ketiga, yaitu apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Yang terakhir, yaitu bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Yaitu ada faktor internal. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya. Maskapai penerbangan mungkin tidak memiliki cukup staf, pesawat, atau dana untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan. Staf maskapai penerbangan mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu motivasi staf yang rendah. Staf maskapai penerbangan mungkin tidak termotivasi untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu budaya perusahaan yang buruk. Budaya perusahaan maskapai penerbangan mungkin tidak terfokus pada kualitas layanannya. Yang terakhir yaitu masalah komunikasi. Kurangnya komunikasi efektif antara staf maskapai penerbangan dan pelanggan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustasi. Baik, kita lanjut di faktor eksternal. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat di industri penerbangan dapat menyebabkan maskapai penerbangan menurunkan harga dan layanan untuk menarik pelanggan. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan penurunan permintaan perjalanan yang dapat menyebabkan maskapai penerbangan menurunkan kualitas layanan untuk menghemat biaya. Yang ketiga yaitu bencana alam. Bencana alam seperti badai dan gunung Merapi dapat menyebabkan gangguan penerbangan dan penurunan kualitas layanan. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang ketat dapat meningkatkan biaya operasi maskapai penerbangan dan menyebabkan penurunan kualitas layanan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Yang pertama yaitu ada survei kepuasan pelanggan. Survei adalah cara yang paling umum untuk mengukur kualitas layanan. Survei dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kuesioner online, wawancara telepon, dan wawancara langsung. Yang kedua yaitu analisis data kinerja. Data kinerja maskapai penerbangan dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan seperti tingkat ketepatan waktu penerbangan, tingkat kehilangan bagasi, dan jumlah keluhan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi dapat dilakukan untuk melihat langsung bagaimana staf maskapai penerbangan berinteraksi dengan penumpang. Yang selanjutnya yaitu benchmarking. Benchmarking dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja maskapai penerbangan dengan pesaingnya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Yang pertama yaitu meningkatkan keandalan atau reliability. Meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, ketepatan penanganan bagasi, dan ketepatan informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan bukti fisik atau tangibles, yaitu dengan cara meningkatkan kenyamanan kursi dan kabin, meningkatkan kebersihan pesawat dan bandara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas makanan dan minuman. Dan strategi yang ketiga yaitu meningkatkan daya tanggap atau responsiveness, yaitu dengan cara meningkatkan kecepatan dan keramahan staf dalam membantu penumpang, mempermudah proses reservasi dan perubahan penerbangan, dan mempermudah akses informasi dan bantuan. Yang keempat yaitu ada meningkatkan jaminan assurance atau asuransi, meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan, meningkatkan keahlian dan keramahan staf, dan membangun reputasi maskapai penerbangan yang terpercaya. Contoh penerapan strategi.
Garuda Indonesia meluncurkan program Garuda Indonesia Experience untuk meningkatkan kualitas layanannya. Program ini fokus pada 5 aspek utama, yaitu yang pertama ketepatan waktu, kedua kenyamanan, ketiga keamanan, keempat keramah, dan kelima kuliner. Yang bisa kita lihat pada perusahaan Lion Air, yaitu mereka meluncurkan program Lion Air Super Low Cost Carrier untuk meningkatkan ketepatan waktu penerbangannya. Program ini fokus pada efisiensi operasi dan penggunaan teknologi. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Yang pertama yaitu bisa menetapkan metrik dan target. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga menganalisis data. Dan keempat melaporkan hasil. Dan yang terakhir melakukan tindakan korektif. Baiklah, itu dia jawaban yang dapat saya berikan terkait dari 4 pertanyaan tentang sebuah kasus maskapai penerbangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.